Larry Fink dari BlackRock terpantau menyetorkan 30.000 Ethereum ke bursa Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 22 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Sentimen pasar aset digital sedang diuji. Setelah sempat mengalami rally panjang, data terbaru menunjukkan bahwa investor institusional mulai menarik diri secara besar-besaran dari produk investasi. Tercatat ETF Bitcoin mengalami total arus keluar outflow sebesar 479 juta dolar dalam periode perdagangan terakhir pekan ini. Fenomena ini menarik perhatian para pelaku pasar, mengingat tingkat adopsi institusional sebelumnya dinilai relatif kuat dan konsisten. Penurunan ini menjadi sorotan tajam karena terjadi tepat ketika emas sedang mencetak rekor tertinggi. Melalui data yang ada saat ini menunjukkan bahwa arus keluar outflow ETF Bitcoin didominasi oleh BlackRock dan Fidelity, mengindikasikan adanya penyesuaian portofolio oleh manajer aset global. Banyak spekulasi di kalangan analis, mereka berpendapat bahwa aksi ambil untung profit taking massal menjadi pemicu utama, mengingat banyak investor institusi yang sudah meraup keuntungan besar sejak kuartal keempat tahun sebelumnya. Selain itu, melalui data yang ada, ketidakpastian kebijakan ekonomi makro atau fluktuasi suku bunga global membuat banyak pihak memilih untuk memindahkan modal mereka ke aset yang dianggap lebih stabil untuk sementara waktu. Meskipun angka penarikan modal terlihat menakutkan, analis menilai pergerakan ini sebagai bagian dari siklus pasar yang sehat untuk mendinginkan indikator yang sudah terlalu panas. Overbought. Koreksi harga dianggap sebagai peluang bagi investor jangka panjang untuk melakukan akumulasi di level yang lebih rendah. Kedepan, pemantauan dinamika ETF Bitcoin akan menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi arah pergerakan arus modal. Untuk detailnya, kalian bisa melihat sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Grayscale mengajukan Form S1 ke SEC sebagai tahapan peluncuran Grayscale Near Trust. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Larry Fink dari BlackRock terpantau menyetorkan 30.000 Ethereum ke bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa melihat di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Pasar keuangan global kembali diguncang oleh rally luar biasa logam mulia. Pada perdagangan hari ini, harga emas dunia resmi mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, all time high, dengan menembus level 4.780 per troy ounce. Lonjakan ini menandai babak baru bagi emas sebagai aset penyelamat safe haven utama di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang melibatkan negara-negara besar. Salah satu faktor yang mendorong harga emas melesat adalah eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa terkait sengketa wilayah Greenland. Ancaman tarif baru dari Trump terhadap 8 negara Eropa telah memicu kepanikan pasar. Banyak investor mulai mengalihkan modal dari aset beresiko ke emas untuk mengamankan nilai kekayaan. Selain itu, sentimen pasar juga dipengaruhi oleh berlangsungnya World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Pidato para pemimpin dunia di forum tersebut memberikan sinyal kuat bahwa inflasi global masih sulit dijinakkan, yang secara teknis sangat menguntungkan bagi para pemegang emas. Menurut analis yang ada dari FX Street menunjukkan bahwa selama emas bertahan di atas level dukungan baru ini, target berikutnya menuju angka psikologis 5.000 dolar per troy ounce bukan lagi hal yang mustahil di kuartal pertama 2026. Kenaikan emas global ini berdampak langsung pada harga emas batangan di pasar domestik.
Emas Antam hari ini juga mencatatkan rekor all time high di level 2.737.000 per gram, naik signifikan dibandingkan penutupan pekan lalu. Bagi investor lokal, momentum ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan keuntungan fantastis bagi para pemegang lama, namun di sisi lain meningkatkan ambang batas bagi investor baru yang ingin masuk. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Tether melakukan minting 1 miliar dolar di jaringan Tron dan mendistribusikan ke bursa HTX. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 147.530 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 649 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk meminimalisir kerugian yang kalian alami. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian tinggal memilih aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi. Kalian harus mempelajari bagaimana fundamental dari aset-aset tersebut sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, tetapi ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya, di mana kalian bisa akses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 22 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit kenaikan setelah kemarin koreksi ya. Hari ini Bitcoin naik sebesar 1%. Kalau kalian lihat dalam 7 hari terakhir, Bitcoin masih terhitung mengalami penurunan hampir 7%. Kalau kalian lihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Hari ini mengalami sedikit kenaikan. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 22 Januari 2026. Dan besok di tanggal 23 Januari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Dan jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa bertanya di kolom komentar. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.